Hey Javier, udah siap dengerin ceritaku? Di video yang lalu, aku udah bacain beberapa kisah tentang boneka horor yang ada di dunia. Ada beberapa boneka yang udah aku jelasin di video sebelumnya, tapi kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, ada boneka Mandy. Ada kejadian horor tentang boneka Mandy di Columbia, Kanada. Kejadian ini terjadi pada tahun 1991. Saat itu seseorang membawa boneka Mandy ke museum, mengatakan ia hampir selalu mendengarkan suara aneh bayi menangis di ruang bawah tanahnya, tempat boneka itu dia simpan. Begitu si boneka Mandy ini berada di museum, staf mengaku sering terjadi hal-hal aneh. Ia kerap kali mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki, padahal tidak ada orang, dan perlengkapan kantor tiba-tiba berpindah atau hilang. Pengunjung museum juga memiliki pengalaman menyeramkan dengannya. Ada beberapa orang mengatakan bahwa mata boneka Mandy mengikuti mereka. Yang lain bersumpah bahwa mereka telah menemukan boneka domba mainan di lantai. Suatu laporan dari National Observer menceritakan kisah seorang wanita yang mencoba memfilmkan boneka Mandy. Kameranya berfungsi dengan baik di pameran lain, tetapi kamera itu tiba-tiba rusak setiap kali dia fokus pada boneka Mandy itu. Ketika dia mencoba memutar kaset di rumah, kaset itu pun langsung macet. Selanjutnya ada kisah horor boneka Shirley. Kisah boneka Shirley dimulai pada tahun 1968 di New York. Boneka Shirley seharusnya cuma tambahan lain untuk koleksi boneka dari sebuah keluarga yang tidak disebutkan namanya. Namun, segera hal-hal horor mulai terjadi di rumah itu. Boneka Shirley seperti selalu berada di tempat yang berbeda dari tempat terakhir kali seseorang meninggalkannya. Mungkin orang itu hanya pelupa, tetapi kejadian boneka Shirley tiba-tiba berpindah tempat itu seringkali dialami orang di dalam rumah. Kemudian nih, suatu hari putri dari keluarga itu yang berusia 4 tahun memberitahu semua orang bahwa boneka Shirley berbicara kepadanya. Hal itu ternyata juga dialami oleh 5 anak lainnya di rumah itu. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara kepada mereka dan bahkan boneka Shirley membuat goresan luka di kulit mereka. Selanjutnya ada kisah boneka Annabelle. Reputasi Annabelle sangat menakutkan sehingga dia mengilhami film horor dengan nama yang sama. Tetapi boneka aslinya dari luar tidak terlalu menakutkan. Menurut laporan media, boneka Annabelle ini sangat horor dan berbahaya, sehingga dia dikurung dalam sebuah kotak di museum selama bertahun-tahun. Nah, pada tahun 1970-an, seorang mahasiswa perawat dan teman-teman sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi di sekitar si Annabelle yang paling horor itu. Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan, seperti "Bantu aku" di kertas yang berserakan. Ketika mereka berkonsultasi kepada seorang paranormal, ia mengatakan bahwa hal-hal horor terjadi disebabkan oleh adanya roh seorang gadis kecil bernama Annabelle yang mengikuti boneka itu. Akhirnya paranormal itu membawa boneka Annabelle ke museumnya, dikumpulkan dengan boneka-boneka dan artefak horor lainnya. Selanjutnya ada kisah horor boneka pupa. Boneka pupa sebenarnya terbuat dari kain kempa dan bahan lembut yang tidak horor. Namun, pada 1920-an, sebuah kisah pertama muncul di Italia tentang boneka pupa yang paling horor. Seorang wanita bercerita memberikan boneka pupa kepada seorang gadis kecil yang terlihat sangat senang. Gadis kecil itu menjadi sangat suka bermain dengan boneka pupa, sehingga dia menyimpan boneka itu di dekatnya bahkan saat dia sudah beranjak dewasa. Di sisi lain, ada cerita bahwa nenek dari keluarga gadis kecil itu melihat boneka pupa tersebut tiba-tiba berbicara dan bergerak sendiri. Namun hal itu diacuhkan karena tidak berbahaya. Namun suatu hari, boneka pupa itu harus berpindah tangan setelah gadis kecil itu meninggal. Ketika itu diceritakan bahwa boneka pupa memperlihatkan aktivitas yang lebih agresif. Pemilik baru yang menyimpan boneka pupa itu di kotak mengatakan bahwa tamunya sering melihat seperti ada kabut di dalam kotak penyimpanan boneka itu. Beberapa lainnya melihat ada tulisan "Pupa tidak suka" di kotak tersebut. Kemudian suatu hari keluarganya melihat boneka itu berjalan sendiri. Selanjutnya kisah horor boneka Leta.
Seseorang bernama Carrie Walton dan saudaranya menemukan boneka Leta saat menjelajahi rumah yang ditinggalkan di kota Wagga Wagga, Australia. Tidak berpikir aneh, Walton langsung membawa pulang boneka itu. Anak-anak Walton mengatakan bahwa boneka kotor yang ia bawa dapat berbicara dan bergerak sendiri. Awalnya, pria itu hanya beranggapan anak-anaknya hanya mengigau karena habis mimpi buruk. Namun, ternyata banyak tamunya juga mengatakan kisah horor yang sama, bahwa mereka melihat boneka Leta itu tiba-tiba bergerak sendiri. Suatu hari, karena penasaran, Walton memeriksakan boneka Leta ke beberapa anggota staf di Museum Australia. Mereka mengatakan kepadanya bahwa boneka Leta terbuat dari kayu, memiliki mata kaca, dan rambut manusia asli. Kita lanjut ke kisah horor berikutnya, yaitu boneka Okiku. Kisah boneka Okiku yang telah melegenda di Jepang dimulai saat seorang anak laki-laki mengunjungi Pulau Hokkaido sekitar tahun 1918 dan membeli boneka untuk adik perempuannya. Adiknya sangat menyukai hadiah itu dan bahkan menamai boneka itu dengan namanya sendiri, boneka Okiku. Setahun kemudian gadis kecil itu meninggal. Keluarga yang dilanda kesedihan menempatkan boneka Okiku di altar rumah mereka sebagai kenangan akan putri mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi, hal-hal menjadi aneh beberapa bulan kemudian. Saat itulah anggota keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut boneka Okiku itu tumbuh. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu berencana untuk pindah rumah. Mereka menawarkan boneka Okiku yang horor itu ke kuil Menenji di Hokkaido. Hingga kini diceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus tumbuh. Setiap tahun disebutkan bahwa seorang pendeta memotong rambut boneka Okiku untuk menjaga ukurannya tetap terkendali. Selanjutnya, kisah horor boneka Robert. Sebuah keluarga menceritakan sering mendengar suara aneh seperti cekikikan dari atas loteng dan menemukan boneka Robert yang ditinggalkan pemilik rumah yang lama. Keluarga itu juga seringkali melihat boneka Robert berpindah sendiri dari satu kamar ke kamar lainnya. Kisah boneka Robert yang paling horor dimulai pada tahun 1904, ketika seorang anak laki-laki bernama Robert yang berusia 4 tahun mendapatkan boneka dengan setelan pelaut dari keluarganya. Ginny, nama panggilannya, kemudian tumbuh menjadi seorang pelukis eksentrik yang sukses. Saat tumbuh dewasa bersama dengan boneka Robert itu, orang lain melihat Ginny sering menimbulkan kekacauan dan marah-marah kepada bonekanya. Acap kali dia ditanya tentang kekacauan yang dilakukannya di rumah. Ia selalu mengelak melakukannya dan mengatakan itu semua dilakukan oleh boneka Robert. Kita lanjutkan ke kisah horor boneka Claire. Seorang anak yang lugu bernama Jill masih berusia 8 tahun ketika ia mendapatkan sebuah boneka yang nantinya menyebabkan kisah horor. Jill mendapatkan boneka porselen kuno itu dari seorang teman keluarga yang meninggal tak lama kemudian. Saat itulah kisah boneka Claire dimulai. Jill melihat kotak musik di sekitar boneka Claire selalu menyala sendiri tiba-tiba. Ada benda-benda yang jatuh dari rak setiap kali boneka Claire berada di sana, dan barang-barang kecil suka hilang dan akhirnya ditemukan di saku boneka itu. Saat suatu hari boneka Claire ditempatkan di atas kursi goyang di sudut kamarnya. Di tengah malam, tiba-tiba kursi itu mulai bergoyang sendiri dan membangunkan Jill. Saat Jill ketakutan menyaksikan kejadian itu, kepala boneka Claire mulai menoleh menatapnya. Situasi pun semakin horor ketika setiap kotak musik di kamarnya berputar sendiri. Setelah kejadian horor itu, boneka Claire dengan cepat dimasukkan ke dalam kotak yang ditutup dan disembunyikan di belakang lemari. Jill mengatakan bahwa boneka itu masih ada di sana, di mana ia mengetahui beberapa kejadian paranormal lainnya di rumah orang tuanya itu. Yang terakhir, kisah horor boneka Barbie. Terdapat sebuah kisah tentang kuil gadis Jerman yang didedikasikan untuk mengenang seorang gadis lokal yang meninggal sebelum Perang Dunia Pertama. Nah, saat Perang Dunia Pertama dimulai, pasukan Inggris menyerbu Pulau Ubin Singapura itu dan menangkap keluarga itu. Saat gadis itu berusaha melarikan diri dari tentara, dia terjatuh dari tebing dan meninggal. Penduduk setempat menguburkannya. Tetapi kemudian jenazahnya digali dan menyimpannya dalam sebuah guci yang ditempatkan di dalam kuil. Selama bertahun-tahun, jasad gadis itu diperlakukan layaknya dewa setempat.
Nah, itulah lanjutan kisah dari video sebelumnya.